Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan berbagi alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara, dan para pemerannya. Film ini bercerita tentang aksi balas dendam seorang wanita simpanan terhadap para pria pebisnis kaya yang telah mengkhianati dan melakukan aksi bejat terhadap dirinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita saksikan bersama-sama alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya hamparan padang pasir yang luas dan dihiasi dengan pegunungan berbatu. Kemudian sebuah helikopter terbang melayang di atas gurun membawa seorang pria bernama Richard bersama pacarnya, tepatnya kekasih gelapnya yang bernama Jennifer atau kita panggil Jen. Richard merupakan seorang pebisnis kaya yang memiliki sebuah villa mewah di padang gurun. Helikopter yang ditumpangi mereka menuju ke villa Richard. Mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama dan bersenang-senang beberapa hari sebelum kegiatan berburu tahunan yang akan dilakukan Richard bersama dengan teman-temannya. Saat pilot akan pergi, dia memberi Richard beberapa tumbuhan kering sebagai hadiah selamat datang untuk penumpangnya. Tentu saja tumbuhan kering itu bukan sembarang tumbuhan dan itu sangat berkhasiat untuk tubuh. Tumbuhan itu bisa disebut dengan peyote atau obat herbal. Beberapa saat kemudian Richard dan Jen masuk ke villa yang sangat mewah. Jen yang terlihat seksi dengan bodi yang sangat menggoda tampaknya hafal semua keinginan para pria, termasuk Richard. Nah, mereka segera melakukan pemanasan dan berlanjut dalam pertarungan yang penuh gairah dengan bermacam-macam gaya dan jurus pamungkas dari Richard. Namun kemudian Richard mendapat panggilan telepon dari istrinya. Obrolan antara Richard dan istrinya berjalan baik karena istrinya mengira Richard hanya pergi ke padang gurun untuk berburu. Padahal selain berburu, Richard pergi bersama dengan selingkuhannya dan bersenang-senang bersama. Hal itu memperlihatkan kepada kita bahwa Richard adalah buaya darat, hobi selingkuh, yang telah memiliki istri dan anak. Keesokan harinya, Jennifer yang hanya mengenakan pakaian serba mini melangkah ke dapur untuk mengambil air dan buah di kulkas. Dan tiba-tiba dia terkejut dengan kehadiran teman Richard yang telah tiba sehari lebih awal dari perjalanan berburu yang direncanakan. Jen yang melihat mata elang teman Richard yang berpetualang di tubuh indahnya segera memanggil Richard. Richard pun datang dan melihat kedatangan temannya. Dia terlihat kesal melihat temannya yang datang lebih awal satu hari dari jadwal berburu yang ditentukan. Richard tidak ingin ada orang tahu tentang hubungannya dengan Jen, termasuk teman bisnisnya. Namun apa boleh buat, Richard telah tertangkap basah bersama dengan Jen. Lalu ia pun mempersilahkan temannya yang bernama Stan dan Dimitri masuk ke villa dan memperkenalkan Jen kepada mereka. Tak bisa dipungkiri, mata elang Stan dan Dimitri mendarat mulus di tubuh Jen sewaktu berlalu dari mereka. Apalagi ketika Jen pamer kemesraan dengan Richard, membuat mata Stan dan Dimitri tidak berkedip melihatnya. Malam pun tiba, mereka duduk dan bersantai di tepi kolam renang sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan dari lingkungan gurun. Stan dan Jen terlibat dalam obrolan sementara Dimitri memandangi wajah Jen melalui teropong miliknya. Dan pemandangannya berhenti di sebuah obat yang diberikan pilot kepada Richard yang terletak di meja. Nampaknya dia ingin memiliki barang itu. Richard kemudian menjelaskan bahwa itu adalah jenis obat dari tumbuhan kering. Kalau dimakan akan membuat orang yang memakannya mengalami halusinasi yang sangat tinggi. Dan obat itu memiliki efek yang sangat kuat setelah dikonsumsi. Bahkan Richard menambahkan bahwa seorang pria pernah mengkonsumsi dengan dosis yang tinggi dan efek sampingnya sangat buruk. Pria tersebut memotong kakinya sendiri tanpa merasakan sakit sedikit pun. Dan untuk mengamankan benda itu agar tidak jadi rebutan bagi teman-temannya, Richard kemudian memberikan benda itu kepada Jen untuk menyimpannya di tempat yang aman. Akan tetapi Jen juga tertarik dengan obat itu dan menyembunyikannya di kalungnya. Setelah itu Jen berjalan ke arah para pria dan melakukan tarian menggoda untuk menghibur mereka bertiga. Dengan bersenang-senang malam itu, Jen menjadi terlihat lebih seksi dibanding hari sebelumnya. Apalagi di mata Stan, Jen terlihat sangat menarik dan dia sangat bersemangat ketika Jen mengajaknya bergabung dalam tarian yang dilakukan Jen. Tapi kemudian Richard membawa Jen meninggalkan Stan dan Dimitri. Esok paginya, Jen yang baru saja bangun disambut oleh Stan dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Stan tahu bahwa Richard pergi keluar untuk mengurus paspor bagi mereka. Dan Stan mencoba mengambil kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Jen dan mulai melancarkan rayuan dan gombalan mautnya.
Namun sangat disayangkan karena Jen mengabaikannya dan kembali ke kamarnya untuk berkemas karena ia akan pergi dengan helikopter meninggalkan tempat itu. Tapi Stan tidak mau menyerah. Dia masuk ke kamar Jen dan melihat Jen yang sedang mengganti pakaian. Tentu hal itu membuat Jen terkejut karena Stan sempat melihat tubuh polosnya. Stan mendekati Jen yang duduk di sofa dan dengan nada kecewa, Stan bertanya mengapa Jen menghindarinya. Karena malam waktu Jen mengajaknya menari, Stan mengira Jen tertarik kepadanya. Jen kemudian memberitahu Stan bahwa dia bukan tipe pria yang disukainya dan ungkapan Jen juga mengarah ke fisik dan mengungkapkan bahwa dia tidak suka dengan pria terlihat pendek. Stan tidak terima dan tersinggung dengan kata-kata Jen, bahkan dia tiba-tiba membenci Jen. Namun dia ingin Jen memenuhi hasratnya yang tak terkendali semenjak Jen mengajaknya dalam tarian yang membuat tubuhnya panas dingin. Kemudian Stan mengunci pergerakan Jen. Jen menjadi takut dan hanya bisa pasrah terhadap serangan yang dilancarkan oleh Stan. Dimitri muncul dan melihat apa yang ingin dilakukan Stan terhadap Jen, namun dia hanya diam dan pergi meninggalkan mereka. Ia lalu mengeraskan suara TV di ruang tamu agar tidak mendengar suara laknat dari Jen maupun Stan, dan kemudian ia pergi menceburkan diri ke dalam kolam renang. Beberapa jam kemudian, Richard datang. Dia merasa aneh melihat kedua temannya terdiam dan tidak menyapanya. Stan kemudian memberitahu Richard bahwa ada sedikit masalah dengan Jen. Richard lalu pergi untuk melihat Jen ke kamarnya. Begitu bertemu dengan Jen, Jen langsung memintanya untuk segera menghubungi helikopter karena dia hanya ingin pulang. Melihat Jen terus-terusan menangis, nampaknya Richard tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Jen. Richard pasti sudah hafal karakter teman-temannya yang tidak jauh berbeda dengannya. Richard menemui dan menegur Stan. Ketika Jen terbangun, dia terus mengatakan bahwa dia ingin pulang, tetapi Richard hanya mengatakan bahwa teman-temannya akan datang dan meminta maaf padanya. Dan dia juga telah mengirimkan sejumlah besar uang ke rekening Jen berharap dia akan melupakan semuanya. Jen kesal dan marah kepada Richard dan mengancam memberitahu tentang perselingkuhannya dengan Richard kepada istri Richard jika helikopter tidak segera datang menjemputnya. Richard kemudian marah dan menampar Jen dan menyebutnya sebagai wanita murahan. Hal itu membuat Jen takut dan berlari keluar villa dan Richard pun mengejarnya. Stan dan Dimitri melihat Richard mengejar Jen. Mereka ikutan berlari mengejarnya. Beberapa saat kemudian pelarian Jen terhenti ketika berada di tepi tebing. Richard dan teman-temannya berhasil mengejar Jen yang berdiri di dekat tebing. Kemudian Richard mencoba menenangkan Jen, mengungkapkan penyesalannya atas perlakuannya terhadap Jen. Richard dengan segera kembali menghubungi pilot untuk segera membawa Jen pulang. Jen akhirnya bisa tenang melihat Richard telah menelpon dan menyuruh pilot datang lebih cepat menjemputnya. Tapi entah apa yang merasuk ke benak Richard, tiba-tiba dia mendorong Jen dari tebing. Jen jatuh dari ketinggian dan tubuhnya tertusuk oleh dahan kayu. Stan dan Dimitri terkejut dengan apa yang dilakukan Richard dan mereka tidak menduga Richard tega mendorong Jen dari tebing yang membuatnya tewas. Richard kemudian menjelaskan kepada Stan dan Dimitri kalau ia tidak melakukan itu, mereka bertiga akan berada dalam bahaya. Apalagi kalau Jen sempat pergi dan melapor ke pihak yang berwajib, mereka bisa dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tindakan mereka. Di sisi lain, Richard sangat takut dan khawatir kalau perselingkuhannya dengan Jen diketahui oleh istrinya. Setelah itu, Richard dan teman-temannya kembali ke villa dan mengambil peralatan berburu. Mereka menghilangkan bukti keberadaan Jen pernah berada di villa itu. Sementara, Jen yang dalam keadaan tertusuk mulai dikerumuni semut. Tapi sangat mengejutkan, Jen rupanya masih hidup. Ternyata dia wanita yang sangat kuat, atau mungkin saja dia masih hidup karena dahan pohon yang menusuk tubuh Jen tidak mengenai organ vitalnya. Dengan tubuh terjebak oleh pohon kayu, Jen berusaha untuk membebaskan diri dan bersusah payah meraih korek api yang sering dibawanya. Jen kemudian berhasil meraih korek apinya. Kemudian dia membakar semak kering yang ada di dekat pohon kayu dan rupanya pohon kayu itu telah mengering dan ikutan terbakar. Lalu Jen terjatuh dari pohon kayu dan dahan kayu masih menancap di tubuhnya. Sementara itu, Richard dan teman-temannya kembali ke tepi tebing yang lebih dekat untuk melihat Jen. Untungnya, suara kendaraan mereka dapat didengar oleh Jen dan dengan kondisi perutnya yang tertusuk dan masih menancap sebatang kayu di tubuhnya, Jen kesusahan untuk bergerak, tapi dia berusaha ngesot dan berhasil bersembunyi tepat pada waktunya. Dan membuat Richard dan teman-temannya terkejut ketika menyadari bahwa Jen telah menghilang dari tempat ia jatuh.
Mereka kemudian berpikir bahwa dia telah diselamatkan atau telah melarikan diri. Oleh karena itu, mereka akan mencoba menemukan jalan menuruni tebing untuk mencari keberadaan Jen. Ketika Jen mendengar suara mobil mereka menjauh, dia berusaha secepatnya pergi meninggalkan tempat itu. Jarak yang mereka tempuh lumayan jauh hingga tiba di tempat di mana Jen jatuh. Dan ketiga pria itu baru tiba waktu hari tengah gelap. Mereka penasaran dan mulai bertanya-tanya bagaimana Jen bisa menghilang begitu saja. Namun mereka berhasil menemukan jejak darah Jen. Mereka pun mengikuti jejak Jen dan jejak darah itu menghilang ketika tiba di tepi danau. Richard dan teman-temannya kemudian berpisah untuk menemukan Jen. Adapun Stan hanya menunggu di dalam mobil, tidak melakukan pencarian. Sementara itu, Jen yang terluka parah masih bisa melarikan diri dengan kekuatannya yang tersisa. Dan dari kejauhan dia bisa mendengar suara kendaraan yang mencarinya. Jen lalu bersembunyi. Dimitri muncul dengan sepeda skuadnya dan pergi setelah tidak melihat Jen di sana. Ternyata Jen bersembunyi dan menyelam di dalam danau. Sementara itu Dimitri sedang pipis di tepi pantai. Jen melihatnya dan berjalan pelan ke arah senjata yang diletakkan Dimitri di dekat mobil. Jen meraih senjata dan menodongkan ke arah Dimitri. Jen terlihat sangat ingin menghabisinya. Ia pun menekan pelatuk senjata itu. Akan tetapi Dimitri rupanya sengaja meletakkan senjata untuk memancing Jen keluar dari tempat persembunyiannya. Dan rupanya senjata itu telah dikosongkan. Dimitri lalu menahan Jen dan segera memberitahu kedua temannya bahwa ia telah menemukan Jen. Namun sebelum membawa Jen, dia ingin menyiksanya terlebih dahulu dengan menenggelamkan Jen berulang-ulang di dalam air. Hal itu membuat Jen kesulitan bernapas, namun dia berhasil mengambil pisau dari saku Dimitri dan menusuk tepat di mata dan berhasil menghabisinya di danau. Jen kemudian melanjutkan pelariannya dengan semua peralatan yang dia dapatkan dari Dimitri. Namun perjalanan itu tidak berlangsung lama karena kendaraan yang dia tumpangi kehabisan bensin. Itu berarti Jen harus berjalan lagi dengan dahan kayu yang masih menempel di perutnya. Kemudian Jen menemukan sebuah gua dan beristirahat di dalam gua tersebut. Jen menghidupkan api untuk menghangatkan badan dan dia terlihat sangat kesakitan karena luka yang ada di perutnya. Ketika Jen melihat kalung yang dia kenakan, dia tiba-tiba ingat obat yang disimpannya di dalam kalung. Waktu Richard menyuruhnya menyimpan obat tersebut. Dia juga mengingat efek yang akan terjadi kalau memakan obat itu. Namun tanpa berpikir dua kali, Jen segera mengunyah dan menelan obat tersebut. Meskipun rasanya mengerikan, tapi Jen harus memakannya karena dia sangat membutuhkan efek dari obat itu. Tidak lama kemudian, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Efek obat itu mulai bereaksi, di mana Jen mulai mendengar suara-suara yang aneh dan mengalami halusinasi tingkat tinggi. Dalam keadaan setengah sadar, dia mulai mempersiapkan perawatan darurat untuk lukanya. Jen kemudian tidak bisa merasakan sakit sedikit pun. Dia membakar pisau dan mengeluarkan dahan kayu yang ada di perutnya dengan pisau tersebut. Jen tidak merasakan apapun, dia terlihat tenang tanpa ekspresi rasa sakit. Setelah dia berhasil mengeluarkan cabang dari perutnya, dia lalu membelah dan membakar kaleng minuman, lalu menempelkan kaleng tersebut di perutnya untuk menghentikan pendarahan. Dia pun tidak merasakan rasa sakit. Kemudian Jen tertidur karena kelelahan. Esok pagi pun tiba. Sementara itu Stan yang masih tidur di mobil dikagetkan oleh Richard yang melempar hewan mati ke kaca mobil. Mereka belum mengetahui bahwa Dimitri sebenarnya telah meninggal. Kemudian Stan yang baru saja bangun berjalan ke danau untuk mencuci muka. Namun tiba-tiba dia sangat terkejut ketika dia menemukan mayat Dimitri muncul dari danau. Richard yang melihat itu terlihat tenang dan menarik mayat Dimitri ke darat. Dia memperhatikan mayat Dimitri. Tampaknya dia menahan amarah atas apa yang terjadi pada temannya. Dia menduga bahwa kematian temannya adalah perbuatan Jen. Richard dan Stan tidak punya pilihan selain melempar mayat teman mereka ke danau. Sesaat kemudian, Richard melepaskan emosinya dengan menghantam hidung Stan. Dia sangat kesal dan menyalahkan Stan atas tewasnya teman mereka Dimitri. Seharusnya Stan menyusul Dimitri setelah dia menghubunginya, bukan tidur di dalam mobil. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan mencari cara lain untuk menemukan Jen. Kembali ke Jen yang sekarang pulih dari luka-lukanya, di mana dia mendapatkan simbol burung dari kaleng bir di perutnya karena perawatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia kemudian mengambil senapannya dan bergegas keluar dari gua. Ternyata itu hanya mimpi buruk, dan efek dari obat menyebabkan Jen memiliki mimpi buruk secara berulang-ulang. Setelah sepenuhnya sadar, dia mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan kata lain, perjalanan kali ini bukan tentang melarikan diri, tetapi tentang kembali dan membalas perbuatan Richard dan Stan kepadanya.
Jane yang sebelumnya terlihat lemah kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan berani seperti Wonder Woman. Dengan emosi tak terbendung dan senapan di tangan, dia mulai mencari keberadaan Richard dan Stan di padang gurun. Sementara itu, Richard dan Stan telah menemukan sepeda squad yang ditinggalkan Jane karena kehabisan bensin. Kemudian Richard melihat peta dan mereka berencana untuk berpisah untuk mencari keberadaan Jane. Richard kemudian meninggalkan Stan, sementara Stan yang masih merasa sakit di hidungnya mengambil cermin untuk memeriksa kondisi hidungnya. Dan tanpa dia sadari, pantulan dari cermin yang dia gunakan membuat Jane tahu keberadaannya, di mana Jane menggunakan teropong dalam menyisir keberadaan mereka di padang gurun. Setelah mengetahui keberadaan Stan tanpa membuang waktu, Jane segera bergegas mengikuti kemana Stan pergi. Setelah berkeliling padang gurun, mobil Stan mulai kehabisan bahan bakar, lalu dia keluar mobil dan mengisi bahan bakar untuk mobil. Jane yang melihat Stan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia membidik Stan dari jarak jauh. Jane tidak punya pengalaman menembak sama sekali, ia pun membidik kepala Stan dan melepaskan tembakan yang mengenai bahu Stan. Stan pun melarikan diri dengan tetesan darahnya yang jatuh ke tanah. Jane mendekat ke mobil dan melihat jejak darah Stan di tanah. Jane lalu mengikuti jejak darah itu. Stan yang menyadari jejaknya akan ketahuan, dia lalu melepas sepatu dan mengambil kaos kaki dan mengikatkan ke bahunya yang terkena tembakan untuk menghentikan pendarahan. Jane rupanya kehilangan jejak Stan yang bersembunyi dan kini telah berada di tepat di belakangnya. Stan menembak dari belakang, namun karena bahunya yang sakit, tembakannya hanya mengenai telinga Jane. Stan kemudian mengejar Jane yang berlari di depannya, lalu Jane memecahkan kaca dan kaca itu jatuh ke jalan. Stan yang terus mengejar tak menyadari ada pecahan kaca, lalu salah satu kakinya yang tidak mengenakan sepatu menginjak pecahan kaca. Ia pun meringis kesakitan dan pengejarannya pun berhenti. Dia berusaha mengeluarkan pecahan kaca dari telapak kakinya. Karena tidak bisa lagi berlari, Stan kembali ke mobil. Ia sedikit kesusahan menekan pedal gas, namun dengan amarah yang dia miliki, dia berhasil menjalankan mobil untuk mengejar Jane. Jane melihat kedatangan Stan dan membidik dan melepaskan beberapa tembakan. Salah satu tembakannya tepat mengenai Stan hingga ia tewas. Jane melihat Stan telah tewas dan mengeluarkannya dari mobil, lalu mendengar panggilan Richard ke radio milik Stan. Kemudian Jane mengemudikan mobil Stan menuju villa Richard di tengah gurun. Sementara itu, Richard tampaknya sangat kecewa dan kesal karena dia tidak dapat menemukan Jane, dan temannya Stan tidak kembali ke lokasi yang mereka janjikan setelah pencarian. Dengan rasa kesal, Richard kembali ke villa. Richard terlihat sangat stres, apalagi ia tidak melihat batang hidung Stan dan menduga bahwa Stan telah dihabisi oleh Jane. Dia ingin meninggalkan villa dan menelpon pilot helikopter untuk menjemputnya segera mungkin. Richard kemudian membersihkan diri, namun mendengar ada suara sesuatu dan segera mengambil senjata. Richard berjalan keluar villa tanpa pakaian dan menodongkan senjatanya ke segala arah, namun tidak menemukan ada orang di sekitar villa. Kemudian dia kembali ke dalam villa. Richard terkejut dengan TV yang hidup secara tiba-tiba karena tanpa sengaja dia menduduki remote TV-nya. Dan ketika melihat keluar villa, ia sangat terkejut, di mana Jane sedang mengarahkan senjata kepadanya. Sesaat kemudian, Jane melepaskan tembakan yang mengenai perutnya. Adegan saling menembak pun terjadi. Richard lalu berjalan meringis kesakitan. Jane masuk ke villa dan melihat darah Richard di lantai. Richard lalu melilitkan plastik di lukanya untuk menghentikan pendarahan. Kejar-kejaran pun terjadi di dalam villa antara Jane dan Richard. Namun Jane tergelincir sehingga Richard mendapatkan Jane dan memukul kepalanya dan ingin menghabisinya. Tapi Jane menyerang luka di perut Richard lalu menembaknya. Richard pun tewas. Jane lalu berjalan di pinggir kolam renang dan kemudian suara helikopter pun terdengar. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video berikutnya.